Nah, sekarang tentang masalah hukum jenggot sendiri, bagaimanakah? Apakah jenggot itu dibiarkan begitu saja atau boleh sewaktu-waktu kita cukur, atau kita pendekkan, atau kita rapikan, atau bolehkah sampai kita mencukur habis? Nah, ini yang kami itu bahas mulai dari halaman ke-14 dan seterusnya. Kalau kita menyimak hadis-hadis yang ada, dan ini juga dibawakan oleh ulama Syafi'iyah, atau beliau memberikan judul bab dalam Sahih Muslim, yaitu Imam Nawawi memberikan judul bab dalam Sahih Muslim tentang masalah jenggot di sini. Ya, beliau membawakan hadis-hadis yang ada dalam Sahih Muslim, dibawakan hadis-hadis yang ada. Ya, di sini di antara hadis yang disebutkan misalnya Nabi SAW mengatakan ahfus syawariba wa a'ful liha. Pendekkanlah kumis, ya, pendekkanlah kumis dan biarkanlah jenggot, perliharalah jenggot. Dalam hadis-hadis selanjutnya sama seperti itu pembahasannya. Jadi kumis itu dipendekkan, kemudian jenggot itu dibiarkan apa adanya. Ketika membawakan hadis-hadis yang ada, atau Imam Muslim itu menyebutkan hadis-hadis yang ada, Imam Nawawi kemudian menafsirkan yang dimaksudkan dengan kata a'fu. Ada juga kadang Nabi sebut dengan aufu, kadang juga Nabi sebut dengan arhu, kadang juga sebut dengan arju wa wafiru. Semuanya kalau dimaksudkan atau kita tafsirkan, itu maksudnya adalah membiarkan jenggot apa adanya. Maksudnya adalah membiarkan jenggot apa adanya, gratis. Jenggot kalau dibiarkan apa adanya itu tidak pakai biaya. Jadi Nabi SAW suruh menghemat biaya, dilarang untuk idaatul mal, membuang-buang harta. Dalam masalah jenggot juga demikian, beliau perintahkan biarkan apa adanya. Kalau biarkan apa adanya itu nggak butuh alat cukur, ya, nggak butuh alat cukur. Paling cuma kita basahin ketika mandi, saya sudah cukup. Atau sampo mungkin ingin dipakai, ya sudah cukup. Pengen jenggotnya biar tebal misalnya, ya, ketika itu sudah cukup. Tidak pakai biaya-biaya yang besar. Ini memelihara yang simple, ya, memelihara sesuatu yang simple, yang sederhana, tidak butuh biaya. Beda dengan orang itu ngingu wedus. Paham? Kalau kita mau penis sapi, kambing, pakai biaya nggak? Pakannya yang kita cari pakai biaya nggak? Pakai, ya kan? Biar kambing tadi bisa hidup, biar sapi itu bisa hidup, itu pakai biaya. Kalau ini tidak. Jenggot biar tumbuh itu tidak pakai biaya. Ya, jenggot itu biar tumbuh itu tidak pakai biaya. Maka dalam Islam sudah diajarkan ajaran yang sederhana. Ini juga menunjukkan salah satu hikmahnya kenapa kita diperintahkan membiarkan jenggot apa adanya seperti itu. Di samping juga alasan-alasan yang lainnya disebutkan dalam halaman 16-17, ya, supaya tidak menyerupai wanita. Kalau wanita itu tidak berjenggot, laki-laki itu berjenggot, berbeda. Juga di sini untuk menyelisih ahli kitab, ya, untuk menyelisih ahli kitab, untuk menyelisih mereka, ya, maka, ya, kita diperintahkan untuk membiarkan jenggot apa adanya, ya, sedangkan ahli kitab itu biasa memangkas jenggotnya. Dulu ahli kitab seperti itu.